kita lihat guys. 1 2 3 4 5 6 7 8. Welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama saya Kiki Emang Tenang. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat kabel UTP ya guys. Kalian tahu kabel UTP itu ya guys? Ya guys, walaupun saya bekerja di kantoran, saya sedikit-sedikit tahu tentang komputer, tentang local area networkers LAN. Jadi kabel UTP itu adalah kabel yang menghubungkan komputer dengan komputer yang lain guys, melalui hub, router. Jadi contohnya kabel UTP itu seperti ini guys. Tadi saya udah cek saya cek ada satu komputer yang bermasalah, dia tidak connect dengan data server di kantor saya guys. Jadi saya cek kabel-kabelnya guys, ternyata saya menemukan permasalahannya. Jadi permasalahan di kantor saya tadi guys, komputer yang tidak mau connect dengan data server itu adalah ini ya. Ini saya sudah temukan kabel ini, dia hancur guys. Ini namanya kabel UTP, kabelnya hancur dimakan tikus, ini digerogoti oleh tikus guys. Jadi saya langsung beli kabel UTP. Ini namanya kabel UTP yang Cat 5, yang Cat 5 guys. Jadi dia dalamnya agak kaku dan keras. Ini kuat untuk dari gigitan tikus guys. Kalau perlu biar lebih amannya, bisa kabel ini kita lapisi dengan pipa. Kalau enggak dengan lakban yang tebal, biar dia tidak digigit dengan tikus guys. Nah setelah itu alat-alatnya yang lain juga adalah crimping. Ini adalah untuk membuat konektornya. Ini kan baru kabelnya aja. Nah, sini ada konektornya guys. Ini konektor. Kita coba konektornya seperti ini guys. Nah ini konektornya. Ini konektornya. Nanti ini kabelnya kita rangkai, kita masukkan ke sini. UTP-nya guys. Dan alat untuk mendeteksi bahwa kabel ini berfungsi dengan baik itu adalah LAN tester. Nah ini ada LAN tester. LAN tester ada di toko komputer, di alat-alat komputer, harganya nggak begitu mahal guys, murah. Ini untuk konektor ada di sini untuk kabel UTP. Jadi dua dia, yang satu nanti di ujung yang satunya, yang satu lagi di ujung yang satunya guys. Nah, nanti dia akan menyala di sini. Nanti kita coba. Oke guys. Dan kita juga mempersiapkan gunting. Gunting ini untuk memotong kabelnya apabila di crimpingnya itu kurang bagus, potongnya kita pakai gunting aja guys ya. Ya guys, kenapa kabel UTP ini masih diperlukan di area perkantoran guys? Karena kabel UTP ini sangat berguna di area perkantoran, terutama yang kantornya itu ada beberapa lantai guys. Jadi kalau pakai kabel UTP itu di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan semua komputernya itu mengambil data di data server. Nah dia pasti menggunakan kabel UTP ini guys ya. Kalau kita menggunakan WiFi mungkin ada kendala, jangkauannya kurang maksimal. Tapi kalau pakai kabel UTP ini, data yang di sharing itu, data yang ada di server itu pasti akan bisa terkoneksi guys. Kemampuan transport datanya sampai 100 Mbps guys. Jadi kabel LAN ini masih diperlukan di dalam area perkantoran yang memerlukan jaringan network guys. Nah coba kita potong ini.
kita coba ya. Saya akan menjelaskan kepada kalian untuk membuat kabel UTP. Ini kita potong dulu, kulitnya kita lepas. Nah, sini kita potong. Ini ada talinya mungkin nggak berguna ini. Nah, di sini ada dia beberapa kabel di dalam sini guys. Nah, kalian bisa lihat di sini ada putih coklat, ada coklat, ada putih hijau, ada hijau, ada putih oranye, ada oranye, ada putih biru dan biru. Nah, ini di sini ada putih oranye, ya ada oranye, ada putih hijau, ada hijau, ada putih coklat, ada coklat, ada putih biru, ada biru. Nah, di sini kita kalau untuk menyambungkan membuat kabel UTP, kita harus tahu dulu bahwa kabel LAN ini dia koneksinya kemana. Jadi di sini ada beberapa jenis pemasangan kabel UTP guys, sesuai keperluannya, yaitu ada straight dan cross. Jadi kalau straight itu menghubungkan komputer dengan hub, komputer dengan LAN, komputer dengan router, komputer dengan switch jaringan. Nah, jadi urutannya adalah, kalau yang straight ya, straight dulu ya saya jelaskan. Untuk yang straight adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Yes. Kalian bisa lihat di sini putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat guys. Cuma di tengah ini aja dia agak janggal gitu, tidak berurut. Jadi putih hijau ketemu biru, dia putih hijau ketemu biru, habis itu putih hijau bertemu hijau, putih biru bertemu hijau guys. Nah, ini kita luruskan, ini kita gunting dengan sama ratanya. Oke, sudah rata dia. Karena kita masukkan konektor. Sini saya menggunakan konektor RJ45. Nah, saya menggunakan juga pelapisnya yang di dalam ini, kelihatan ya pelapisnya ini ya. Nah, pelapisnya ini fungsinya adalah biar dia tidak melenceng kemana-mana. Nah, seperti ini dia, biar dia tidak melenceng kemana-mana. Baru kita masukkan ke RJ45 nya. Di sini baru kita tekan yang kuat sampai dia muncul di sini. Nah, seperti ini, sampai timbul tembaganya kelihatan. Kita siapkan untuk crimpingnya. Kita masukkan, kita tekan lagi. Nah, kita sampai suaranya ketok gitu ya. Oke, kita cek lagi guys. Oke, kayaknya di sini udah kena semua dia. Tidak ada yang cacat, bagus. Nah, seperti ini.
Nah, karena ini kabel LAN yang ada di kantor saya straight tipenya, jadi kita buat yang sama di sini ya, seperti urutan yang tadi. Nah, kalau kalian mau buat yang cross juga bisa, tapi cross itu dia khusus, tapi kabel cross itu khusus dia komputer ke komputer, switch ke switch, hub ke hub, dan router ke router gitu. Jadi apa itu hub? Itu dia perantara dari kabel yang kabel LAN dari komputer itu disambungkan ke hub untuk disambungkan ke komputer lainnya, atau enggak data server. Jadi di sana cuma satu kabel dan dari beberapa komputer masuk ke satu hub itu. Nah, dia bisa mengakses satu data server, satu komputer data server gitu. Nah, kalau cross itu bedanya guys. Nah, kita buat lagi satu. Kita samain yang tadi, putih oranye, putih hijau biru. Ini kan seperti melekat gini dia ya, jadi kita harus pisahin satu-satu dulu. Nah, ini kita harus pisahin satu-satu guys. Nah, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau ya. Yang pertama putih oranye, putih hijau biru, putih biru, waduh kesini deh, putih biru hijau, putih coklat. Nah, kalau kabel Belden, ini merek kabel Belden, kabel yang paling bagus untuk kabel LAN, karena kabel Belden Cat 5 ini dia di tengahnya ini kabel yang kecil-kecil ini kaku, dia agak kaku, jadi kita gampang untuk membuat tipenya di sini. Putih oranye, putih hijau biru, putih hijau biru, putih biru hijau, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, jadi gampang dia kalau kabel Belden Cat 6 nih, Cat 5, apalagi kalau Cat 6 tuh lebih bagus sekali dia. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, yes. Sekarang kita samakan lagi guys. Sama, kita ambil konektor, kita ambil dulu yang di dalam. Nah, kita lihat lagi sekali, oh benar, oke, kita masukkan ini biar tidak kemana-mana, dia tidak lari kemana. Nah, kita baru masukkan ke sini. Oke, kita siapkan crimping, kita tekan dulu sampai kelihatan ada tembaga di sini. Oke, kita tahan di sini, kita masukkan. Ini kita harus kuat ya Milan. Dia sampai bunyi seperti itu ya guys. Oke, tembaganya kelihatan semua. Oke, bagus pemasangannya. Nah, sekarang kita tes. Oke guys, kita tes ini ya, pengujian. Oke, setelah kita merakit tadi, ayo kita coba. Kita tes dia dengan menggunakan tester LAN ini ya, tester LAN nih. Untuk fungsinya
untuk mengetes kabel LAN berfungsi apa tidak ya. Ini udah saya nyalakan. Nah, seperti itu. Oke. Ini kabelnya udah jadi ya. Ini kabelnya ini satu ujung ini dengan ujung ini. Kita tes dulu ya. Kedua kabelnya. Kita masukkan di induknya satu. Nah, ini ya kelihatan seperti itu, dan kita masukkan lagi. Kita lihat guys, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berhasil guys. Berarti kabel UTP ini siap dipasang dan siap terkoneksi guys. Jadi kabel UTP ini ada 8 kabel kecil di dalamnya itu. Kabel yang warna tadi putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, itu dia guys. Jadi ada 8 kabel di dalam kabel UTP tadi. Jadi saya merakit untuk yang straight, untuk menyambungkan dari komputer ke hub, dan hub itu nanti dipasang lagi LAN seperti ini juga, tipenya langsung ke komputer server ya, jadi terkoneksi. Jadi berhasil guys, saya membuat kabel LAN network di komputer ya, alhamdulillah. Oke, sampai di sini dulu video saya tentang menjelaskan bagaimana membuat kabel UTP, kabel LAN network di komputer di area perkantoran gitu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila kalian yang juga menemukan masalah dengan kabel LAN yang tidak terkoneksi, bisa dicek dulu apakah kabelnya masih bagus atau sudah keropos seperti ini. Nah, ini kendalanya biasanya seperti ini, keropos. Dan juga bisa kendalanya di kabel UTP ini. Dan sebelum Anda memeriksa bahwa kabel itu masih berfungsi atau tidak, kalian bisa menggunakan LAN tester ini tadi guys. Apabila ada kerusakan, salah satunya bisa kalian colokin di sini, dan yang satunya kan colokin di komputer. Nah, apabila di sini ada salah satu yang tidak nyala, berarti kerusakan ada di kabel yang nomor berapa. Nah, bisa kelihatan di sini guys. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke guys, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Bye bye.